dalam satu berkas perkara, katakanlah misalnya ada 100 saksi, tidak semuanya kemudian juga harus dipanggil. Itu yang menjadi pemahaman kita bersama. Kebutuhan untuk memanggil saksi-saksi itu adalah kebutuhan untuk membuktikan setiap unsur dari dugaan perbuatan si terdakwa, gitu ya. Tetapi saya kira untuk perkara tersangka SYL, beberapa saksi nama-namanya sudah kami sampaikan sebelumnya dan keterangannya juga sangat relevan dengan apa yang didakwakan. Tim jaksa pasti akan mempertimbangkan saksi-saksi siapa saja yang sekiranya dapat memperkuat gitu ya alat bukti tim jaksa di dalam membuktikan surat dakwaannya. Ya, nanti ikuti saja persidangannya, Mas, karena itu kan terbuka untuk umum. Silakan teman-teman bisa ikuti. Bahkan berita acaranya juga sudah terbuka nanti dalam ruang sidang, sehingga keterangan lengkapnya seperti apa nanti akan dibuka di sana. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dari jaksa, teman-teman bisa ikuti. Kira-kira arahnya kemana, jawaban apa dari saksi, dan nanti kesimpulan seperti apa yang akan diperoleh dari tim jaksa. Ya, oke. Terkait kasus korupsi Hasbi Hasan dan keterlibatan Yunita Bestari itu mungkin sudah dijelaskan seperti apa? Iya. Yes, tadi sebenarnya di awal sudah saya jelaskan ya. Untuk tersangka HH saat ini kan sudah ditetapkan TPPU ya. Bahkan kemudian ada peserta lain yang turut menikmati dari hasil kejahatannya, dari hasil dugaan kejahatannya yang kemudian berubah menjadi aset dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Saya kira kalau saya membaca di pemberitaan yang bersangkutan sudah mengetahui dan sudah menjelaskan ke teman-teman media bahwa betul yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU berdasarkan surat perintah penyidikan di bulan Januari 2024. Nah, pertanyaan hubungannya seperti apa? Ini sudah jelas tadi itu. Ada dugaan penerimaan gratifikasi dan kemudian dugaan korupsi yang berubah menjadi aset. Ada kemudian pihak lain yang menikmati aset itu dengan sadar sehingga yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka TPPU masih. Ya, saya kira jelas. Oke, cukup ya teman-teman? Ya, Mas. Cukup. Ya, jadi guru Mas Niam mau berburu tajil gitu kan? Masih cukup, Mas. Tajilnya itu bukanya jam 3. Terima kasih teman-teman kehadiran pada sore atau siang hari ini di gedung KPK, karena ini gedung KPK juga. Dan saya ingin sampaikan juga apa korupsi di sumber daya alam gitu ya, sehingga nanti teman-teman silakan bisa mengeksplor lebih jauh dalam diskusi di rumah, karena sumbernya bukan hanya di internal KPK, kami undang juga dari pihak eksternal. Tentu selain pimpinan, deputi juga. Kalau ada tambahan soal meeting itu ada rencana untuk penahanan nggak sih dalam waktu dekat atau seperti apa? Kan prinsipnya semua tersangka KPK tidak ada yang tidak dilakukan penahanan. Artinya sepanjang memenuhi syarat-syarat penahanan pasti dilakukan penahanan untuk mempercepat proses. Nah, cuman kan sampai hari ini kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terus mengkonfirmasi terhadap beberapa pihak untuk melengkapi unsur-unsur dari pasal-pasal TPPU. Termasuk yang bersangkutan kemarin kan sudah dipanggil dalam statusnya sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Setelah seluruh prosesnya selesai, pasti dilakukan penahanan. Ya. Apalagi sih kedepannya ada pemanggilan lagi? Pemanggilan saat ini kan masih saksi-saksi terus kami lakukan kan untuk memastikan bahwa aset-aset yang kami temukan ada kaitannya dengan TPPU yang berasal dari kejahatan korupsi, baik itu gratifikasi maupun suap dari tersangka HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung. Nah, dan ada pihak lain yang turut menikmati. Oleh karena itu poin-poinnya ke situ pendalamannya lebih dahulu. Ketika sudah selesai dan cukup, baru kami melangkah berikutnya melakukan penahanan dan penyelesaian berkas serta melimpahkan pada proses berikutnya. Cukup? Yang dari media sendiri mungkin sudah ada yang diamankan belum? Ya, ada aset-aset. Salah satunya adalah rumah ya di Jakarta Selatan. Ya, oke, cukup. Terima kasih ya.